Selamat pagi Pak Nirjun, saya Kirela Dian Panjaitan dari kelas 10 IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang peninggalan dan masuknya proses Islam ke Indonesia terkait pengambilan nilai keterampilan akhir pelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 topik. Yang pertama, peninggalan Islam. Yang kedua, teori masuknya Islam. Yang ketiga, jalur penyebaran Islam. Dan keempat, mengapa agama Islam bisa diterima dengan baik. Dan yang pertama, peninggalan Islam di Indonesia. Nah, peninggalan yang di sini yang akan saya bahas, peninggalannya itu masih ada hingga saat ini. Yang pertama adalah Masjid Mantingan di Jepara, Jawa Tengah. Di dalam masjid ini terdapat ragam hias stilisasi, yang ragam hiasnya ini menyerupai pola monyet. Dapat dilihat pada gambar kedua di sebelah kanan. Kemudian, peninggalan yang kedua adalah Masjid Merah Panjunan yang berada di Cirebon. Nah, masjid ini adalah salah satu hasil alkulturasi dari kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Karena dapat kita lihat dari gerbang atau di depannya masjid tersebut terdapat pintu masuk yang berupa gapura belah yang biasanya kita lihat pada pura. Yang ketiga, peninggalan Islam di Indonesia adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini adalah masjid tertua yang ada di Indonesia. Konon katanya masjid ini dibangun oleh Raden Patah dan Wali Songo hanya dalam waktu semalam saja. Kedua, kita akan masuk ke dalam teori masuknya Islam. Teori masuknya Islam di Indonesia itu terdapat 4 teori. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, yang ketiga teori Persia, dan keempat adalah teori Cina. Jadi, teori Gujarat ini didukung oleh Snokugronje, Websuterheim, dan BHM Flekke. Diperkirakan bahwa agama Islam masuk Indonesia atau Nusantara itu pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat atau India. Nah, bukti-bukti yang mendukung adanya teori Gujarat adalah yang pertama, terdapat batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, yaitu adalah Sultan Samudra Pasai, dan pada makamnya itu atau batu nisannya itu terdapat corak Gujarat atau India. Dan yang kedua, pada foto yang di tengah itu terdapat Marco Polo. Nah, Marco Polo ini menulis tulisan bahwa ia itu pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan dia mendapati banyak penduduknya yang beragama Islam. Dan terdapat peran dari pedagang India dalam penyebaran agama Islam. Ketiga, ada teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Vanler. Dan diperkirakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara itu masuk sekitar abad ke-7 Masehi. Dan media pembawaan agama Islam ini pun dibawa langsung oleh para pedagang dari Arab. Nah, bukti dari teori Mekah adalah yang pertama, pada gambar pertama yang ada di kiri itu ada makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang tertulis atas nama Fatimah binti Maimun. Yang kedua, foto yang di kanan itu adalah temuan beberapa makam Islam yang di Tralaya, yaitu wilayah Majapahit. Yang ketiga adalah teori Persia, didukung oleh Hussein Jajadiningrat. Nah, agama Islam itu diperkirakan dibawa oleh para pedagang Persia yang dalam perjalanannya singgah di Gujarat sebelum ke Nusantara. Nah, diperkirakan agama Islam itu masuk sekitar abad ke-13 Masehi. Bukti yang mendukung teori Persia
adalah adanya upacara tabot, yaitu upacara yang memperingati meninggalnya Husain bin Ali yang merupakan cucu Nabi Muhammad. Dan di Bengkulu dan Sumatera Barat setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura itu dirayakan. Dan upacara ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Yang terakhir adalah teori Cina. Teori Cina ini didukung oleh Sumanto Al-Qurtubi dan diperkirakan masuk sekitar abad ke-7 Masehi dan berasal dari para perantau Cina. Bukti yang mendukung teori Cina adalah adanya masjid akulturasi dengan kebudayaan Cina, yaitu ini adalah foto Masjid Cheng Ho yang berada di Surabaya. Selanjutnya kita masuk ke dalam jalur penyebaran Islam. Nah, jalur-jalur penyebaran Islam terkhususnya di Indonesia itu terdapat 6 jenis. Yang pertama ada jalur perdagangan, jalur perkawinan, saluran pendidikan, saluran ajaran tasawuf, saluran dakwah, dan saluran kesenian. Kita mulai bahas dari jalur perdagangan. Jadi jalur perdagangan ini termasuk jalur yang pertama dan yang paling utama. Jadi sebagian dari pedagang asing ini tinggal di daerah Pekojan. Daerah Pekojan itu adalah daerah wilayah yang dekat pantai yang biasanya para penduduknya itu adalah keturunan India yang beragama Islam. Jadi para pedagang ini tuh mulai menjalin kontak, mulai dari adipati yang ada di wilayah pesisir, hingga sampai bisa ke lingkaran pusat istana. Nah, hal ini juga didukung karena karakteristik kultur di pesisir itu lebih mudah menerima serta terbuka akan hal-hal baru. Jadi ini juga memudahkan proses penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Lanjut, ada jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini dimulai dari pedagang-pedagang dan keluarganya yang menikah dengan pribumi, adipati, bahkan anggota keluarga kerajaan. Para pedagang atau ulama yang ingin menikah dengan perempuan pribumi biasanya mencaratkan perempuan tersebut untuk mengucapkan kalimat syahadat, sehingga dari sisi perempuan pun berubah menjadi agama atau memeluk agama Islam. Dan anak-anak hasil dari pernikahan itu pun cenderung mengikuti agama Islam. Nah, perkawinan adipati atau raja itu memiliki dampak lebih. Karena mengapa? Karena mereka lebih mudah mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran agama Islam. Salah satu contoh dari jalur perkawinan adalah perkawinan antara Kertabumi dengan Putri Campa. Kemudian saluran pendidikan. Jadi para ulama dan mubalik itu membangun pondok-pondok pesantren. Jadi para santri di situ akan belajar dan memperdalam ilmu agama tentang Islam. Dan setelah selesai, para santri ini akan kembali ke daerah asal dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Jadi saluran ini sangat efektif untuk mempercepat dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Ini contoh buktinya dari saluran pendidikan, ada pesantren Ampel Denta dan pesantren Sunan Giri, yang keduanya ini terdapat di Surabaya. Yang keempat ada saluran ajaran tasawuf. Tasawuf sendiri itu berarti ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau magis. Nah, ahli tasawuf itu memiliki kekuatan magis dan mampu mengobati, atau dia mampu dan ahli dalam pengobatan. Nah, kata tasawuf sendiri itu tadinya berasal dari kata sufi, yang artinya itu kain wol dari bulu domba. Karena para ahli tasawuf itu biasanya memakai jubah yang terbuat dari wol. Dan saluran ajaran tasawuf ini dapat ditemukan di cerita babat dan hikayat. Selanjutnya saluran dakwah. Para wali juga berperan dalam penyebaran Islam
yaitu dalam saluran dakwah. Jadi terdapat 9 wali atau yang biasanya kita sebut dengan wali songo. Nah, 9 wali itu atau 9 sunan itu terdapat Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan terakhir adalah Sunan Derajat. Masing-masing sunan memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing dalam menyampaikan dakwah mereka sendiri. Dan yang terakhir ada saluran kesenian. Contoh bentuk-bentuknya ada wayang yang dipakai Sunan Kalijaga, gamelan yang dipakai Sunan Bonang, serta ada gending yaitu lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Nah, dari saluran kesenian ini terjadi proses akulturasi. Jadi kebudayaan-kebudayaan sebelumnya itu tidak hilang atau musnah sepenuhnya. Kita tiba pada pembahasan terakhir, yaitu opini mengapa agama Islam itu bisa diterima dengan baik pada masyarakat Indonesia dan juga cepat dan luas menyebar di seluruh Indonesia. Jadi, menurut opini atau pendapat saya, dimulai dari gambar di kanan bawah, itu adalah kalimat syahadat. Jadi, orang-orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam itu cukup sederhana, karena hanya melakukan atau mengucapkan satu kalimat syahadat itu, maka mereka bisa otomatis masuk dalam agama Islam. Yang kedua, ke gambar yang di kiri atas. Jadi di situ menurut saya agama Islam kenapa mudah diterima? Karena agama Islam ini tidak mengenal sistem kasta yang sangat berbeda dengan kepercayaan atau kebudayaan sebelumnya. Jadi menurut saya dengan adanya penawaran yang tidak melihat dari sistem kasta merupakan suatu penawaran yang menarik dan terlihat menguntungkan juga dari sistem kasta manapun, terlebih sistem kasta yang dianggap dari bawah. Dan yang ketiga, alasan saya bisa dilihat dari gambar sebelahnya, itu adalah saluran pendidikan yang menurut saya yang sangat efektif, sehingga daerah-daerah terpencil yang tadi sudah dibahas, dari santri yang setelah selesai belajar menimba ilmu, memperdalam tentang agama Islam, setelah selesai mereka kembali ke daerah asalnya atau daerah terpencil, sehingga penyebaran agama Islam pun cepat dan bisa sampai ke daerah manapun. Dan alasan saya yang terakhir, mengapa agama Islam ini bisa mudah diterima dengan baik di Indonesia, karena cara masuknya Islam atau proses masuknya Islam itu bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Seperti contohnya mereka melakukan proses akulturasi sehingga kebudayaan yang lama tidak hilang, tetapi mereka bisa dengan mudah masuk menyesuaikan kondisi masyarakat sehingga tidak terjadi perubahan yang sangat besar atau signifikan sehingga mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Sekian pendapat saya. Dan dengan itu juga berakhir presentasi saya pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.